Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berkenaan dengan puasa sunnah. Kita masih berada di kitab Siyam. Sudah disampaikan tentang dalil-dalil puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa di hari Arafah, puasa di bulan Muharram, Asyura, Tasu'a, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan kita lanjutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul la aqumanna al-laila wa la sumanna an-nahara ma 'ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu balaghani annaka tasumun nahar wa taqumu al-lail fala taf'al fa inna li jasadika 'alayka hadda wa li 'ainika 'alayka hadda wa inna li zawjika 'alayka haddan sum wa aftir sum min kulli syahrin thalathata ayyamin fadzalika shaumud dahr. Qultu ya Rasulullah inna li quwwatan. Qal fasum shauma Daud alaihi salam sum yauman wa aftir yauman. Fakana yaqul ya laitani akhadtu birrukhsah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, aku mendengar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan melakukan sholat sunnah di malam harinya. Maka jangan kau lakukan itu, kata Nabi SAW, karena tubuhmu memiliki bagian hak atasmu, matamu memiliki bagian hak atasmu, dan istrimu pun memiliki bagian hak atasmu. Berpuasalah dan berbukalah. Jangan setiap siang berpuasa, setiap hari berpuasa, kemudian setiap malam dia menghabiskan malamnya sampai menjelang fajar untuk kemudian sholat malam. Tapi kata Nabi SAW, berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah setiap bulan 3 hari, karena itu adalah puasa 1 tahun. Maka aku pun berkata, kata Abdullah bin Amr bin As, wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan melakukan itu semua. Aku sanggup ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, berpuasalah dengan puasa Daud. Berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Maka Abdullah bin Amr bin As ketika sudah lanjut usia berkata, seandainya aku mengambil keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah istiqomah puasa Daud. Namun ketika sudah usia senja, sudah tidak kuat lagi, mulai menurun, dikurangi puasa Senin Kemis, kemudian dikurangi dan dikurangi. Biasanya para sahabat itu tidak ingin mengurangi amalan, istiqomah sampai mati jemaah. Namun katanya Abdullah bin Amr, tahu gitu aku mengambil keringanan dari Nabi, hanya sekedar puasa setiap bulannya 3 hari saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pun Nabi sudah mengatakan itu seperti kau berpuasa selama 1 tahun. Ya, setiap bulan 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan Ramadan yang diwajibkan, maka itu tercatat seperti puasa selama 1 tahun. Ikhwani
rahimani wa rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang serupa dalam kitab ini, namun kita sudah menyampaikan pada antum yang serupa kita lewati. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, la an akuna qabiltu ats-tsalatsatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku menerima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Ini bentuk ya sedikit penyesalan dari Abdullah bin Amr bin As yang tidak menerima saran dari Nabi. Baik Abdullah, kamu puasa 3 hari saja setiap bulannya. Jangan puasa Daud maksudnya. Ya kalau kamu maksa puasa terus, ya lakukan puasa Daud. Tidak boleh puasa terus. Sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Karena semua itu perlu hak, memiliki hak. Istri punya hak, badan ini juga punya hak untuk diistirahatkan, mata punya hak untuk diistirahatkan. Jamaah ini ibadah jamaah. Nabi sudah mengatur keseimbangan yang sempurna semacam ini. Bahwa semua itu memiliki hak untuk kemudian diberikan kepadanya. Semacam tubuh perlu hak beristirahat. Mata ini juga punya hak untuk istirahat. Bayangkan yang qiyamul lail saja, ibadah malam saja, kata Nabi tidak boleh terus menerus, harus tidur. Lah ini akhir zaman, tidak ibadah qiyamul lail tidak suwe, gafleh yang suwe jamaah. Sampai ada acara apa? Bikin acara remi, dibikin akademi, dibikin kumpulan, perlombaan, melek bengi terus saiki. Sementara kadang-kadang pesertanya kita lihat sudah ada yang punya riwayat sakit lumayan berat. Ya, ini kalau hidup di zaman Nabi gimana kira-kira ini? Ya, tidak pernah ada kemudian orang-orang yang melakukan kegiatan aktivitas yang tidak bermanfaat semacam itu. Oleh karenanya kita menasihati jangan kemudian bermalam-malam jam 11, jam 12 sampai setengah 1 main domna, ya, kemudian ada manfaat, sering nanti ujung-ujungnya tukaran, adu debat urusan domna. Ya, ini masalah yang kemudian harus diperhatikan karena yang urusan ibadah saja sama Nabi diistirahatkan, istirahat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang paling sulit itu kalau dawam. Anda kalau berdalil ya itu sebuah urusan yang mubah. Ada ulama yang memubahkan, boleh-boleh saja. Jangan salah, ulama tidak nyuruh mubah itu dikerjakan setiap hari. Setiap hari main domna, setiap hari main remi, tidak begitu. Sekali-kali mungkin itu sebagai hiburan is okay. Ya, walaupun saya pribadi megang pendapat yang haram. Olah sudah. Sebagaimana Nabi mengatakan siapa yang bermain nardasyir tanpa judi, nardasyir itu dadu ya mah. Dia seperti mencelupkan tangannya ke darah babi. Ya, sudah ngecelupno tangannya ke darah babi. Ya, sebagai bentuk peringatan keras dari Nabi, kalau main nardasyir, dadu tanpa uang, tanpa judi, sudah seperti itu hukumannya, peringatan dari Nabi. Para ulama kemudian menyamakan apa bedanya nardasyir, dadu, gafle atau apa dumna, sama saja bentuknya itu, sama saja. Maksudnya itu melalaikan. Walaupun saya ulangi, sebagian ulama selama dia tidak melalaikan yang wajib, ya mengerjakan sholat waktunya di masjid. Kemudian di sela-sela itu mungkin dia hiburan bermain, ya, kadang-kadang saja, ya, kemudian tanpa kemudian ada perbuatan dosa di dalamnya, semacam mencela, mencaci dan sebagainya, maka itu mungkin masuk dalam urusan makro, bisa jadi kemudian mubah. Dan ini banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maka cukuplah satu hadis Nabi yang perlu kita perhatikan. Min husnil muslimil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawi Muslim. Termasuk ya, Islam yang baik, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang betul itu yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan satu hadis ini cukup menjadikan seseorang berhenti dari merokok padahal dia sudah merokok selama 50 tahun. Ya, dia adalah Ustaz Umar Fanani hafizahullah mengatakan cukup dengan satu dalil ini menjadikan saya berhenti merokok karena saya sudah 50 tahun lebih merokok dan saya perhatikan tidak ada manfaat itu rokok, mudarat yang ada. Maka saya ingin menjadi muslim yang baik, saya harus berhenti merokok sebelum saya menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.